Saya nggak nyetujuin, orang tetangga ngomong katanya bahaya kalau ke sono, banyak pembohongan gitu, tipu-tipu. Cuma anak saya yang bersikeras, "Ma, soalnya kan punya ijazah, Ma," gitu. Ya udah saya izinin biar beratapi juga. Itu kejadian kapan? Tanggal 18 berangkatnya. Berangkat tanggal 18 sampai 18 Februari. Februari. Februari, 18 Meninggal. Februari berangkatnya. 18 Februari. Coba balikin lagi. Ini story Instagramnya. Tanggal berapa? Nah ini tiketnya. Tahan. Nah 18 Februari. Dia bilangnya mau ke Thailand kerja di hotel, bikin roti katanya. Terus dia berangkat ngurus-ngurus paspornya itu sama Kak Sally, mau ketemu orang yayasannya sama Sally. Terus tiba-tiba begini meninggal di Kamboja, adanya bukan di Thailand. Kedua, yayasan atau perwakilan yang menawarkan serta mengurus keberangkatan Soleh kala itu kini semua seolah cuci tangan dan menghilang. Mirisnya, Sally sang tetangga yang mengajak dan menawarkan pekerjaan tersebut ke Soleh juga bahkan tak sekalipun nongol saat jenazah Soleh tiba di Bekasi. Sosok Sally itu siapa sih? Tetangga dekat. Beliau yang menyuruh almarhum untuk kerja atau Iya, katanya ngajakinnya ke Thailand. Di sana ada pacar Kak Ade, si Rai namanya. Duduk tapi tangannya anehnya gini, ama nggak didampingin gitu. Kok cuman orang itu megang HP aja gini, videoin ke anak saya. Saya bener-bener lihat anak saya. Cuman kok kenapa anak saya udah lemah gitu. Biasa kan ada yang dampingin, kalau kita bener-bener orang bener mah ya Mbak ya, dipegangin gitu ya, diusap-usap. Anak saya ini enggak, anak saya di kasur aja sendirian. Video call siapa ini? Saya taunya kan temennya di sini adanya Rai doang, ya mungkin itu Rai gitu kali. tapi ibu nggak tahu pasti itu Rai atau bukan apa? Enggak ini cuma manggil tante-tante doang. Ditelepon lagi dari sana. Di telepon udah meninggal. Terus gimana kelanjutan dari setelah terima kabar itu? Ya dia ngomongin tadi diurus gitu kan, diurus pemulangannya. Terus ini lagi mau ngurus ke KBRI-nya. Katanya dari ini butuh waktu 7 jam, mungkin besok gitu ya, besok nggak ada kabar lagi dari pihak perusahaan. Ibu udah sempet nelpon. Dia terus yang nelpon. Ya, anak saya perginya nggak ada luka-luka kayak gitu, sobekan. Pas pulang ada. Beliau menargetkan awalnya pulang kapan ke ibu? Enggak bilang. Orang-orang aja pada ngomong itu mau ginjalnya diambil gitu. Saya juga nggak ngerti. Warga aja tuh yang pada ini katanya juga. Kalau biasanya ada jahitan di daerah tubuh seperti itu, mungkin biasanya dilakukan karena apa sih, Dok? Mungkin karena adanya operasi, biasanya orang donor ginjal atau gimana, Dok? Ya, adanya jahitan pada tubuh menunjukkan atau memberi indikasi bahwa ada perlukaan di situ yang perlu ditutup, ya. Nah, perlukaannya itu apakah dibuat atau karena suatu hal yang lain, misalnya karena terbentur atau apa. Nah, itu juga perlu ditentukan dan bisa dilihat dari sifat dan pola lukanya. Selanjutnya, apakah luka tersebut juga menembus rongga perut dan selanjutnya, dan apakah mengakibatkan efek atau akibat pada organ perut lainnya, nah itu juga perlu diperiksa. Di antaranya misalnya kalau dugaannya adalah ada penggamilan organ tertentu, yang tentunya bisa dilihat ada nggak organ yang hilang, ada nggak sayatan pada bagian-bagian tertentu di dalam tubuh rongga itu. Pesta pemandian itu saya dikirim video pemandian jenazah. Pada saat saya lihat tuh di bekas pinggang itu ada jahitan sama di perut. Nah, terus saya konsultasi nih sama beberapa pengacara kan, kayak salah satunya stafnya Ibu Rike Dewi Pitaloka, karena kebetulan saya sering lah komunikasi sama stafnya Ibu Rike Dewi Pitaloka. Saya menanyakan, Bang, ini ada bekas jahitan, ini bekas jahitan apa? Cobalah otopsi dulu gitu kan. Makanya saya desak tuh sama pengacara yang
ayo otopsi. Mau berapa lama nih? Kalau menurut dari keterangan polisi, sebelum 6 bulan itu harus diotopsi kan. Kalau udah lewat 6 bulan nggak bisa lagi kan. Saya disuruh belajar typing. Typing itu harus sampai 40. Saya masuk belajar typing, terus ada cowok Medan itu tak tanya, "Bang, kita kerja apa, Bang?" "Loh, kakak nggak tahu kita kerja apa?" "Kita nyuri, Kak." "Nyuri kayak mana, Bang?" "Ya nyuri, Kak. Nanti kalau kakak tahu sendiri." "Tunggu ya, Kak, saya ada member," dia bilang gitu sama saya. Saya tetap masih belajar typing itu. Masih banyak ya, Mbak ya. Sekitar ada kok 15 orangan. Karena itu ibu ini masih masukin orang terus. Ibu ini bisa masukin orang satu bulan itu 40 orang. Dan itu dia kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, nggak cuma perusahaan yang dia kerja. Kementerian P2MI tidak ada kerjasama penempatan ke Kamboja, ke Thailand dan Myanmar. Kalau boleh hari ini saya menyatakan, saya melarang, bukan sekedar menghimbau, melarang semua warga Indonesia untuk bekerja di 3 negara tersebut karena rawan TPPO.